Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu banyak dengan semuanya. Semoga banyak dengan semuanya selalu menyimak, mensupport channel Padepokan Kejayaan ini, selalu diberikan keselamatan, limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa hadir berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan menguak dari sisi gaib apa yang terjadi tentang kejadian yang ada di Bali. Ada banjir bandang yang melanda di wilayah Bali. Nanti kita akan kuak dan nanti kita akan korek informasinya apa yang menyebabkan bencana tersebut ada, ya. Jadi nanti bisa diambil hikmahnya, bisa diambil yang positifnya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita rajin beribadahnya, rajin untuk mengingat Allah dengan cara berzikirullah, dan rajin untuk bersedekah, baik untuk anak yatim maupun fakir miskin. Langsung saja kita akan mulai proses maksimisasinya. Nanti jangan lupa di like, di share, dan di komen, dibagikan sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan kali ini saya tetap ditemani dengan Mas Oval, masih tetap setia menemani panjenengan semuanya. Sudah siap Mas Oval? Siap. Alhamdulillah. Mari saudaraku disimak proses maksimisasinya. Nanti kita akan korek apa yang terjadi di Bali, karena di Bali sedang terkena musibah. Semoga kita doakan semuanya, semoga saudara-saudara kita yang ada di Bali diberikan ketabahan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian apa yang terjadi, dan di kota-kota lainnya tetap istiqomah, tetap beribadah kepada Allah, ditambah ibadahnya, ditambah juga sedekahnya, karena as-shadaqah halal bala, karena sedekah itu menolak bala. Sudah siap Mas Abel? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dibentengi tempat ini dari jin, setan, siluman, iblis. Semuanya yang ingin masuk, yang ingin menyusup, saya minta semuanya terbentengi, otomatis terpental semuanya di keraknya neraka jahanam. Bersihkan semuanya keseluruhan jin negatif, jin buruknya, semuanya. Allah. Bersihkan semuanya radius 2 km dari sini. Berlapis-lapis bentengnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tidak bisa ditembus. Sallallahu tembus sampai bumi semua. Sallallahu tembuskan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dengan izin dari beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta tolong dihadirkan sosok leluhur dari Bali, Anoman. Saya minta tolong dimasukkan jasad mediator. Silakan masuk. Anoman yang dimaksud yang asli, 100% asli, yang menyusup, yang menitip otomatis hancur, terpental ke kerajaan neraka jahanam. Ya Allahi faqidi Allah. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Swastiastu. Ini dengan siapa?
Saya diperintahkan hadir di sini. Saya Hanuman. Sudah Muslim ya? Alhamdulillah. Saya diislamkan oleh beliau. Raja di raja yang menguasai kayangan, menguasai alam gaib. Beliau sang yang nur cahaya nirwana. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Energinya berkurang biar sesuai sinkron dengan jasadnya. Dikecilkan aja tubuhnya biar sesuai dengan wadahnya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebenarnya saya sedang bertugas. Tetapi ada perintah untuk hadir di sini. Ya, saya datang kemari. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, saya tinggalkan. Karena banyak pasukan saya yang membantu bertugas di sana. Ya sudah, saya terima kasih sebelumnya karena sudah disempatkan hadir kemari, bahkan waktu bertugas pun. Terima kasih. Mohon maaf saya nggak tahu kalau Anda sudah bertugas. Ya, Ini saya mendengar berita dan kabar ini di Bali katanya terkena musibah banjir. Benar apa tidak ini? ya. Saat ini di Bali, di Denpasar, terjadi longsor dan banjir di sekitar sungai TK. Ya, sebenarnya banjir itu juga sebagai pertanda bahwa banyak manusia saat ini yang berada di sana itu melakukan banyak dosa, baik itu muslim maupun non muslim. Banjir sangat besar melanda di sana. Berbagai daerah tempat hancur hanyut terkena banjir bandang. Bangunan-bangunan juga ada yang longsor. Sekitaran sungai. Kalau dilihat dari sisi gaibnya itu awal mulanya itu kenapa itu? Memang baru-baru saja atau memang sudah lama itu terdampaknya itu sehingga menyebabkan kejadian seperti ini? Sebenarnya banjir itu disebabkan oleh air yang meluap karena hujan. Itu menurut manusia. Tetapi di alam gaib sebenarnya di sana banyak kekuasaan dari iblis yang menguasai daerah sana. Banyak manusia yang disusupi iblis itu melakukan dosa-dosa besar. Banyak kezaliman, banyak kemaksiatan, banyak perjudian, dan ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa karena memang kalau kita tahu kan memang Bali kan tempatnya sebagai tempat pariwisata. Jadi banyak sekali negara-negara luar, negara-negara asing yang ingin melihat dan berpariwisata ke Bali. Jadi banyak sekali terus-terus di sana. Apa memang orang-orang tersebut yang membawa atau memang ada orang-orang pribumi juga? Ya, sebenarnya
itu dilakukan oleh kedua-duanya. Yang ulang lagi, yang datang itu juga membawa budaya mereka. Mereka melakukan kemaksiatan. Dan yang ada di pribumi juga banyak yang menyelewengkan ajaran leluhur yang ada di sana. Yang menyimpang dari ajaran leluhur sana. Benar. Mereka melakukan kemaksiatan juga yang sudah tentunya dilarang. Perjudian. Sehingga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bencana banjir sekitar sana dan longsor, sehingga dampaknya sangat besar. Semua harta-harta mereka hancur lebur, hanyut oleh banjir. Agar mereka paham bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak benar, sudah menyeleweng dari ajaran leluhur mereka. Itu apa, kalau dari manusianya juga kan memang banyak sekali sekarang lahan-lahan yang dijual, yang dijadikan tempat-tempat hiburan, villa, hotel, dan lain-lain. Apa itu juga mempengaruhi juga? Itu juga sangat besar, karena tempat itu dijadikan tempat untuk melayani orang-orang yang akan melakukan kemaksiatan, seperti melakukan hubungan badan. Ada juga yang sesama laki-laki dan sesama perempuan juga. Di sana dilakukan dengan bebas. Makanya ini sudah keterlaluan. Sudah menyeleweng dari ajaran leluhur. Sehingga bencana-bencana mulai muncul di sana. Ya, agar mereka paham dengan bencana diturunkan itu, agar tidak diulangi lagi. Tetapi manusia juga terkadang masih tidak paham dengan kejadian alam yang diberikan kepada manusia, bentuknya musibah. Banyak yang mereka lakukan tetap sama, dan ada yang sadar. Ya, jadi kalau gini kan dulunya kan Bali juga aman-aman aja karena memang jarang ada turis yang ke sana. Tapi lambat laun berganti banyak turis yang berdatangan dengan membawa ya kebiasaannya yang ditularkan kepada pribumi. Akhirnya pribumi juga ikut dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Akhirnya itu yang menimbulkan bencana. Benar. Kayak mereka yang dari luar itu membawa budaya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka ke Bali, dan itu juga sudah menentang ajaran leluhur. Kegiatan-kegiatan mereka itu mulai dari pakaian, kebiasaan, hubungan antara sesama, dan hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan sah juga dilakukan di sana. Dan mereka juga membawa budaya-budaya yang menyediakan perjudian besar-besaran di sana, yang diikuti oleh warga dari miskin maupun kaya, semua berkumpul di sana melakukan kegiatan berfoya-foya, bersenang-senang di sana, sampai mereka lalai dengan tugas mereka sebagai manusia. Jadi Anda juga sendiri juga melihat ya dari goibnya itu wujudnya apa sih? Ya, wujudnya banyak sekali, tetapi yang sangat berpengaruh ya iblis merah yang sudah masuk ke dalam orang-orang yang membawa kebudayaan-kebudayaan yang dilarang budaya di sana. Dan banyak jin dan siluman juga yang mempengaruhi mereka
karena interaksi setiap harinya, saling mengajak hal keburukan. Ya saya tahu karena di sana juga ada petugas saya yang mengawasi di sana. Di kayangan maupun di bumi. Mereka melihat saya dilapori bahwa sudah kacau di sana. Sehingga itulah yang menyebabkan bencana. Seharusnya bencana banjir bandang itu tidak bisa besar seperti itu. Karena beberapa tahun yang lalu tidak terjadi. Tetapi saat ini, padahal hanya karena hujan saja, sudah bisa menghancurkan mereka. Iya. Bahkan harta-harta mereka semuanya hanya terkena banjir. Mobil-mobil semuanya yang dibanggakan mereka semuanya hancur. Dan uang-uang mereka semuanya lenyap. Itulah ulah mereka sendiri. Seharusnya mereka itu paham. Sabar. Dan ini bertugas dengan siapa saja ini? Banyak tugas saya yang ada di sana. Sedangkan saya bertugas tidak di sini. Saya bertugas tempat lain. Ganesha di mana? Sedang ada di Jawa juga. Membantu para petinggi besar yang siap membantu untuk membuat negara ini lebih baik. Jadi Bali berarti? Tidak. Ya di sana kan ya banyak situs-situs yang tempatnya di Bali kan ada situs-situs yang sakral, terus ada adat-adat budaya juga yang sangat sakral di sana karena memang banyaknya orang-orang asing, jadi budaya tersebut akhirnya juga tercampur juga. Benar. Di alam gaib juga, di tempat-tempat sakral itu juga ada penjaga masing-masing. Memiliki kebiasaan masing-masing. Mereka juga tidak terima. Bahkan ada juga yang ada di sana itu berperang melawan iblis. Di sana kan juga ada penunggunya apa? Nea itu enggak? Iya, di sana juga ada. Tetapi mereka dari bangsa Lea itu malah mendukung. Dalam artian itu bisa merusak kebudayaan yang asli di sana, mengajak keburukan. Tetapi ada yang dari leluhur di sana itu yang melawan. Iya. Ya, semoga saja nanti bencana ini tidak menyebar luas, khususnya di area Bali dan lain-lain. Saya juga terenyuh, juga kasihan juga melihat warga atau masyarakat juga yang tertimpa musibah seperti itu. Benar, mereka yang tidak tahu apa juga terkena musibah itu. Karena ulah mereka yang orang besar-besar itu yang sukanya bersenang-senang, seenaknya sendiri. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga terjadilah bencana ini. Banjir dan longsor di sana. Orang-orang yang melakukan kebaikan melalui agama mereka masing-masing juga terdampak. Hanya bagaimana lagi, memang di sana sumber ekonominya, sumber keuangannya juga dari orang-orang asing, dari pariwisata yang ditonjolkan seperti itu. Jadi kalau memang nggak kuat juga pasti kita juga ikut-ikutan budaya-budaya yang dibawa oleh orang-orang tersebut. Ya, mungkin juga karena ini sudah waktunya. Di sana jadikan tempat hal-hal yang buruk terjadi. Ya, tujuannya mungkin untuk menghancurkan di sana. Karena
tahun-tahun ini juga akan banyak bala bencana yang akan menimpa di Nusantara ini. Selain di Bali juga akan ada gunung-gunung yang meletus. Yang ada di Jawa Tengah, Gunung Merapi juga akan meletus. Gunung di Bali, Gunung Agung gimana? Belum, nanti akan bergantian. Tapi aman. Saat ini sudah aktif, tetapi masih menunggu, tidak secara langsung. Nanti akan ada yang ada di Jawa dulu, merembet ke timur, dan juga akan banyak sekali gempa-gempa juga yang akan terjadi, dan banjir-banjir sudah mulai melanda di berbagai tempat di Jawa Barat. Ini berarti orang di sana ini sibuk turun semua ini. Ya, yang ada di Bali tentunya para pemerintah juga sudah turun tangan. Kalau dari sisi gaibnya? Ya, membantu melawan perang-perang itu. Karena jika tidak melakukan perang nanti juga akan berefek lebih buruk lagi. Oh gitu ya, jadi harus pembersihannya kalau dalam manusia ini membersihkan banjir, membersihkan got-got yang tersumbat dan lain-lain. Tapi kalau gaib pembersihannya harus membersihkan gaib-gaib yang fasik-fasik gitu. Benar. Dan saat perang itu akan berefek ke dunia manusia. Apa itu? Bisa terjadi gempa. Jika perangnya besar. Tetapi saat ini perangnya kecil, hanya berbagai tempat saja yang ingin mempertahankan daerah masing-masing untuk menjaga kebudayaan asli dari Bali. Ini tadi juga Anda, anak buah Anda juga berperang tadi? Ya, sebagian berperang. Ya karena Anda juga sedang bertugas, saya juga nggak enak kalau terlalu lama nanti kasihan anak buahnya karena di sana juga pertarungan juga masih sengit. Ya terima kasih Anoman sudah disempatkan waktunya untuk datang kemari. Ya, terima kasih juga. Ada pesan yang mau disampaikan? Ya, pesan saya juga untuk memperbaiki diri saja. Tiap masing-masing manusia jangan mudah ikut-ikutan. Saya melihat di Nusantara ini sudah banyak terjadi kejadian besar. Jangan mudah ikut-ikutan. Ya, untuk sementara, untuk kegiatan-kegiatannya ya kerja. Ibadahnya juga masing-masing jalankan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang buruk yang menimpa mereka. Saling mengingatkan satu sama lain, saling membantu. Di Bali juga banyak kotoran-kotoran yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, sehingga itu menyebabkan banjir. Iya. Ya terima kasih atas wejangannya, terima kasih juga waktunya sudah berkenan hadir, sudah memberikan bocoran, pengetahuan dan lain-lain. Semoga itu menjadi introspeksi bagi kami juga, bagi orang-orang lain juga, baik yang ada di Bali maupun di sekitarnya untuk menjaga daerahnya masing-masing. Iya. Terima kasih, silakan bertugas kembali. Mohon maaf apabila saya terburu-buru, tidak saya suguhkan makanan dan minuman. Mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Saya maklum. Saya juga minta maaf jika saya ada salah kata dalam penyampaian. Tidak, ya nanti saya berkali. Ya, silakan bertugas kembali. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantarkan ditambah harusnya. Diantarkan semuanya. Diantarkan semuanya dengan selamat. Dikeluarkan dari jalan datang semuanya dengan selamat. Allah.
Saya minta semoga di mana berada, setan semua yang mudah-mudahan Alhamdulillah, senang sekali tadi acaranya berjalan dengan lancar. Ya seperti tadi pesan yang disampaikan, semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kebudayaan kita, jangan sampai terkontaminasi dengan bangsa asing, budaya-budaya persifatan tingkah lakunya yang sering dilakukan orang luar, jangan dilakukan di sini, karena itu semuanya juga melanggar budaya-budaya, melanggar agama yang sudah ada. Jadi semoga tayangan-tayangan ini bisa menambah edukasi panjenengan semuanya, menambah keimanan kita kepada Allah. Di saat-saat ini juga banyak sekali nanti bencana yang akan terjadi. Semoga kita semakin giat untuk mendekatkan diri kepada Allah, selalu berzikirullah dengan cara mengingat Allah dimanapun kita berada, selalu bersedekah, memberikan sedekah kepada anak yatim, pada fakir miskin, dan orang-orang yang kurang mampu, agar kita semuanya bisa dihindarkan dan diselamatkan Allah dari bala bencana yang ada. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya tekankan lagi, gaib tadi tidak perlu dipercaya kebenarannya 100%, karena kebenaran yang mutlak, yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diambil yang positif-positifnya saja, yang buruk-buruknya dibuang. Dan apabila ada tingkah laku, perkataan maupun perbuatan dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.